Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mita Sulastri, CGP Angkatan ke-11 dari SMK Al Syariah Losari, Kabupaten Cirebon. Dalam video kali ini, bertemu kembali dalam aksi nyata modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif. Bagaimana videonya? Yuk kita simak bersama. Welcome my guides, fasilitator Ibu Farida Sri Indratini MPD dan pengajar praktek Ibu Sri Herlilis SPD. Nice to meet you. Saya melakukan diseminasi budaya positif di SMK Al Syariah Losari. Saya melakukan rancangan tindakan untuk aksi nyata saya, seperti latar belakang. Murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapat hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Kemudian, tujuan aksi nyata saya adalah menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Kemudian, menumbuhkan budaya yang positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Kemudian, untuk tolak ukur aksi nyata saya, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh wali kelas dan siswa. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Lini masa tindakan aksi nyata saya adalah yang pertama, meminta izin ke kepala sekolah untuk mendiseminasikan bersama rekan guru dan menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, yaitu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Dan yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan dalam mengimplementasikan budaya positif antara lain dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dan yang ketiga, dukungan yang saya butuhkan adalah orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah, sehingga orang tua juga dapat peran penting untuk memantau anak didiknya. Sebaran pemahaman kepada rekan guru di SMK Al Syariah Losari tentang budaya positif. Ini dia videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Ahmad Syamimo dari SMK Al Syariah Losari. Yang terhormat para staf guru dan peserta jajaran Saudemo dan rekan-rekan saya, rekan CGB juga yang kami banggakan. Bapak Ibu, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga pada hari ini saya Mita Sulastri CGP Angkatan 11 dari SMK Al Syariah Losari bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kita ke zaman modern ini. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya haturkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena ini merupakan tugas saya pribadi dan nanti akan disusun oleh tugasnya Bu Yuli sama saja, yaitu tentang diseminasi budaya positif atau penyebarluasan informasi yang saya dapatkan secara pribadi ilmu dari guru program ini. Saya juga minta doanya Bapak Ibu semoga saya dan Ibu Yuli tetap dapat melanjutkan program ini sampai Desember
Bapak Ibu, kita langsung simak saja. Saya di sini bukan untuk menggurui, tapi kita sharing bersama-sama apa yang saya dapatkan ilmunya. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu supaya dapat diterapkan di sekolah kita. Next, Bu Yuli. Nah, saya selama 6 bulan ini dibimbing oleh fasilitator saya, yaitu Ibu Maria Sri dan pengajar praktek saya Ibu Sri Henrilis. Dia itu ngajar di Uganda, kebetulan praktek saya dan alamatnya di Mulyasari. Lanjut, kemudian ini yang selama ini membimbing saya ya selama 6 bulan, baik itu ruko, pendampingan individu ataupun lokasi. Nah, kita pelajari bersama Bapak Ibu, budaya positif itu apa sih sebenarnya? Ini Bapak Ibu, budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai keyakinan keseluruhan, ya. Nilai-nilai keyakinan keseluruhan yang diterapkan di sekolah. Memang perlu Bapak Ibu wajib sehingga anak-anak itu merasa aman, nyaman, tentram berada di lingkungan sekolah. Ya, dengan ini Bapak Ibu, ada yang namanya perubahan paradigma baru dari yang TSP, Kurnilas, terus kurikulum itu sekarang kurikulum merdeka. Itu kita melakukan paradigma baru Bapak Ibu, dan juga kalau budaya positif tentang teori kontrol. Nanti kontrol kita sebagai guru itu ada berapa? Itu yang perlu kita terapkan di dalam anak didik kita Bapak Ibu. Dengan tujuan apa Bapak Ibu? Di sini ada menciptakan lingkungan belajar yang tadi sudah saya sebutkan, aman, tentram, nyaman, sehingga pembelajaran itu sudah berpihak pada murid Bapak Ibu, bukan untuk teacher center saja, tapi saat paradigmanya sudah baru, yaitu student center, fokus pada anak-anak. Dulu waktu KTSP itu selalu ceramah, guru menerangkan gitu ya, itu udah fokusnya ke teacher center. Sekarang tidak berlaku Bapak Ibu. Jadi di kurikulum merdeka ini mau nggak mau anak dididik untuk student center, semuanya berpusat pada siswa, sehingga guru itu hanya motivasi, mendorong, mendukung kreativitas siswa. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian di sini ada slide berikutnya tentang ini Bapak Ibu yang sudah saya rangkum. Ini di modul 1.4 tentang budaya positif itu ada 8 yang wajib kita terapkan di sekolah. Nanti kita klarifikasi Bapak Ibu bersama-sama. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, ada ini yang paling penting kebutuhan dasar manusia, juga termasuk motivasi juga ada di dalam perilaku manusia. Nah, ini posisi kontrol guru untuk menghadapi siswa itu seperti apa? Nanti ada 5 posisi kontrol, kemudian keyakinan kelas, sama yang terakhir penerapan dari konsep budaya positif adalah segitiga restitusi. Ada 3 langkah ya, segitiga ya. Kalau di dalam matematika mungkin sudah paham mengenai segitiga, tapi di sini kita membahasnya segitiga restitusi, nanti cara tahap bagi tahapnya bagaimana. Next, Bu Yuli. Nah, yang pertama kita bahas dulu Bapak Ibu satu persatu. Perubahan paradigma belajar itu seperti apa? Seperti yang kita ketahui di dalam kurikulum 2013 ya. Kalau yang sekarang adalah kurikulum merdeka, ada biasa ya profil pelajar Pancasila. Yang pertama bisa beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu yang paling penting karena untuk mendidik akhlak anak-anak kita itu luar biasa ya, dibandingkan mendidik untuk dia mencapai kompetensi akademiknya. Yang paling utama berakhlak, terus berkebinekaan global ya. Meskipun dari suku Jawa, suku Sunda dan sebagainya itu kita global ya, kita udah mencoba berkebinekaan global yang gotong royong yang sudah kita terapkan, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Nah,
bagaimana cara penyelesaian dari tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Nah, intinya apa dari waktu belajar Pancasila itu ini Bapak Ibu, berdiferensiasi, yaitu memahami kebutuhan peserta didik kita. Contoh dalam satu kelas ada yang memahami kebutuhan gaya belajarnya visual, kita dukung dengan belajar bahasa Indonesia, contohnya visual itu seperti apa. Yang menulis, yang audio, kita dukung dengan seperti apa. Itu nanti kita terapkan, itu berdiferensiasinya seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak melulu lakukan siswa si A tugasnya A gitu. Kita bisa beragam dalam satu materi, kita bisa memberikan keberagaman tersebut Bapak Ibu. Nah itu namanya berdiferensiasi, sehingga peserta didik dapat menggali kemampuan potensi belajarnya, gitu ya Bapak Ibu. Next dulu. Nah, ada yang kedua, tadi kan budaya positif. Nah yang keduanya disiplin positif. Disiplinnya dulu ya Bapak Ibu yang kita tanamkan. Disiplinnya dulu. Apa nih disiplinnya? Nah, syarat ya Bapak Ibu untuk menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Kalau anak tidak diterapkan, ya tidak akan sadar-sadar di dalam dirinya. Maka dari itu, untuk disiplin ini, kemarin saya sama Bu Yuli itu di Lomba Harga 2 di SMA Negeri 1 Lomba pas baca peraturan itu kan seluruh 300 sekian yang ada di SMA Negeri 1 Lomba itu ada tata caranya. Kita datang ke sana Bapak Ibu. Apa yang harus saya pesan? Bapak Ibu guru CGP dilarang merokok di area lingkungan sekolah. Berarti secara logika saya analisis setiap harinya guru-guru pun tidak merokok di dalam lingkungan sekolah tersebut. Ini yang paling penting ditanamkan positif disiplin itu Bapak Ibu. Kalau di sekolah kita, ya kalau misalkan siswanya itu tidak ingin merokok, kuncinya apa dulu Bapak Ibu? Gurunya lebih dahulu. Kemarin di SMP Negeri 2 Plumbon sama Bapak Ibu, tetapi kalau di SMP Negeri 2 Plumbon itu ada ruang khusus Bapak Ibu merokok. Kalau di SMA Negeri Sumber itu tidak ada. Makanya kemarin yang rekan-rekan saya yang laki-laki merokok itu di rumah. Udah nggak waktu berbagi. Tanpa kita sadari Bapak Ibu, kalau saya melihat suasana kelasnya luar biasa, kayak hotel, bersih, rapi, aman, nyaman, asri, tuh wangi Bapak Ibu. Tidak ada yang meludah sembarangan. Bukan di rumah sakit aja ya yang dilarang meludah sembarangan. Di sekolah pun seperti itu Bapak Ibu. Sampai ada 3 kotak box tentang penyortiran sampah itu digaung-gaung oleh anak-anak Bapak Ibu. Sampai menyiram tanaman pun ada ekskulnya masing-masing. Yang khusus menyiram tanaman punya ekskul kayak gitu. Jadi benar-benar memanfaatkan apa ya? Potensi dari siswa itu. Kemudian pas kemarin di Lomboknya juga di belakang, saya kemudian kebagiannya duduknya di belakang. Itu ada siswa di hari Sabtu kan libur ya, itu pada berangkat Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk menyiarkan langsung bahwa SMA Negeri 1 Loma Abang itu sebagai tamu yang dihadiri oleh PJ Bupati, dan dia menyiarkan langsung sebagai reporter, bukan hanya sebagai media dokumentasi saja, dia menyiarkan langsung Bapak Ibu. Berarti maka disadari anak-anak di sana itu satu meskipun tidak ada jam di sekolah, kalau ada acara-acara tertentu yang ekskul media dan sebagainya itu dilakukan. Luar biasa. Saya termotivasi ya ketika kita membandingkan dengan sekolah kita, ya mau nggak mau sebenarnya PR kita bersama untuk menciptakan hal yang seperti itu. Bapak Ibu ya. Kemudian di sini
peringkat 2, peringkat 3 dapat hadiah gitu ya. Sebenarnya tidak perlu sebetulnya, karena memang mungkin saya dan wali kelas lain juga merasakan semangat sebagai rasa terima kasih. Sebenarnya tidak perlu Bapak Ibu. Nah, kemudian dalam disiplin positif tidak perlu pakai hukuman Bapak Ibu, sudah tidak zamannya lagi pakai hukum-hukum. Ya, kita nanti akan menerapkannya di dalamnya restitusi tanpa adanya hukuman, dan kita sebagai guru posisi kontrolnya di posisi kontrol manager. Jadi hukuman itu tidak perlu, misalkan si A telat 15 menit push-up 20 kali. Sebenarnya di dalam modul ini tidak perlu Bapak Ibu. Kita akan mengolahnya nanti dari hukuman ini menjadi tidak hukuman seperti apa. Memang berat kasusnya ketika anak-anak didik kita itu karakternya berbeda dengan yang lainnya, apalagi kondisi di sekolah kita. Tapi kalau kita tidak mencoba, maka setiap tahun lambat laun akan seperti itu Bapak Ibu. Iya, tidak ada perubahan. Makanya mau tidak mau, sebenarnya paling utama itu sarplasnya dulu ya sebenarnya, supaya ketika sudah telat itu kan udah masuk polisi anak di gerbang terlebih dahulu supaya kelihatan. Kalau di sekolah kita mau nggak mau butuh ekstra kerja keras dari semua kalangan warga sekolah. Tapi mudah-mudahan dengan adanya pemberdayaan disiplin positif ini kita dapat menanamkan di diri kita masing-masing terlebih dahulu, baru kita bisa diterapkan di anak didik kita. Next. Nah, yang ketiga ada budaya positif, disiplin positif. Yang ketiga ada nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan juga sudah sangat bermanfaat bagi anak didik kita. Nah, nilai kebajikan itu apa? Yang sudah kita tahu, disepakati bersama, terlepas dari kita membedakan suku, bangsa, agama. Kebetulan kalau kita masih dalam tahap satu agama, kalau di lingkungan pesantren mungkin kita menghormati latar belakangnya saja. Ada yang dari Jawa, Sunda, atau Jawa, Brebes, Tegal, itu kan ada perilakunya berbeda sama kita. Itu paling kita menghormati, semangati bersama saja. Kemudian di sini ada 3 Bapak Ibu yang sudah saya rangkum di dalam nilai-nilai kebajikan. Yang pertama, profil pelajar Pancasila tadi sudah ada 6 dimensi yang sudah dipaparkan. Yang kedua, kita sudah ini Bapak Ibu programnya sudah internasional. Internasional itu nilai-nilai kebajikan itu juga muncul. Ya, IBO Private Years Program itu adalah sebuah lembaga pendidikan yang sudah internasional bergerak untuk mendidik karakteristik siswa. Contohnya apa saja Bapak Ibu? Iya, toleransi, rasa hormat. Jadi secara tidak langsung di luar negeri juga sama menerapkan seperti itu. Kemudian life skill ini yang sudah kita temui sehari-hari ya, baik itu di rumah, di sekolah, di lingkungan. Nah ini harus bisa anak itu mandiri, empati terhadap sesama, dapat dipercaya, tidak mendahulukan orang lain, merendahkan ya, tidak merendahkan orang lain, baik itu dari tutur katanya, perilakunya, gesturnya, sama pendengar yang aktif. Biasanya kalau anak-anak jadi kita ada yang curhat, saya dengar tapi tidak terlalu respon. Itu salah satu bagian dari ini Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan anak kita itu seperti apa. Makanya kemarin saya sebagai wali kelas itu selalu memberikan pendekatan tes diagnostik terlebih dahulu untuk menerapkan latar belakang yang mereka itu seperti apa. Begitu. Next. Nah yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Ini utama bagi guru, siswa.
sebagai guru pengabdian selama 10 tahun. Tentunya apa nih tujuan kita? Pengen PNS, pengen sertifikasi, ya, pengen mendapatkan pensiun, pengen mendapatkan tunjangan yayasan. Itu lumpur Bapak Ibu, semuanya itu kebutuhan manusia. Ya, begitu. Apa dasarnya? Ya, ini tujuan tertentu. Kita tujuannya untuk apa? Apa anak didik kita untuk mencapai bakatnya, potensinya, dan lain sebagainya. Nah, sehingga kebutuhan dasar itu kita terpenuhi, selain sandang, makan, papan. Tapi tujuan kita juga akan tercapai. Makanya kita punya target-target nih dari visi sekolah kita 5 tahun ke depan. Anak didik kita alumni apa ya? Jadi apa gitu? Kerjanya di mana? Makanya kemarin ada kegiatan PK yang saya tadi itu penting Bapak Ibu, bukan hanya waktu publik sebenarnya. Ini juga tugas kita bersama sebagai wali kelas, guru BK, dan jajaran-jajaran mawakil yang lainnya. Karena merupakan kebutuhan dasar manusianya. Itu Bapak Ibu. Nah, kalau kebutuhan dasarnya ada 5 Bapak Ibu yang kita harus ketahui dalam karakteristik siswanya, seperti bertahan hidup, ya, makan, sandang, pangan, papan, kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin kalau bertahan hidup semua orang tahu Bapak Ibu, tetapi kalau rasa kasih sayang dan rasa diterima, apakah kita pernah menganalisis kebutuhan siswa yang pengen disayang, pengen rasa diterima, pengen rasa dihargai? Itu Bapak Ibu, bukan hanya bertahan hidup di sekolah yang seperti apa, tapi karakter anak itu kalau pendiam berarti sebenarnya dia itu kayaknya diajak ngobrol sama gurunya atau sama temannya, karena mungkin introvert ataupun dan sebagainya. Kita harus seimbang memahami kebutuhan kebebasan. Contoh, ada jam kedua tapi gurunya sudah selesai, jam ketiga 4 gurunya belum masuk, masih ada jam di luar lain. Kemudian anak-anak itu pengen kebebasan, meskipun waktunya sebelum istirahat tapi dia merasa bebas. Nah, itu kebutuhan siswa itu seperti itu Bapak Ibu. Makanya mau tidak mau, kalau dasarnya udah disiplin positifnya sudah benar, kebutuhan ini juga akan tersinkronkan. Kemudian ada kesenangan. Contoh kemarin sepak bola, anak-anak main sepak bola itu senangnya luar biasa, kesenangan. Tanpa anak-anak itu mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada di sekitarnya, sehingga dapat merugikan orang lain. Tetapi dia terpenuhi kesenangannya Bapak Ibu. Lalu bagaimana cara menghadapinya? Nah, itu yang disiplin positif itu nanti kita dapat merekrut 5 kebutuhan dasar manusia yang ada di sini, warga sekolah khususnya anak didik kita. Dia merasa senang main bola tanpa mempedulikan efek yang akan dia dapatkan ketika bermain bola tidak dalam jam pelajaran. Aku saking rasa senangnya, rasa semangatnya sampai kebablasan. Lihat Bapak Ibu, kejadian kemarin. Ini berhubungan dengan ini. Penguasaan sama, kalau penguasaan, kalau manusia bisa ya jabatan, kalau anak-anak bisa saya lebih cantik, saya lebih keren, itu juga sama penguasaan. Makanya di mana kebutuhan dasar manusia ini harus seimbang yang baik. Dan kemudian yang kelima, kalau kebutuhan dasar sudah terpenuhi, ada motivasi yang muncul di Bapak Ibu. Motivasinya apa? Ada 3, yang 2 eksternal, ya. 1 adalah internal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Nah, motivasi siswa contoh yang menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Contoh siswa bangun telat, tetapi dia tidak ingin bangun telat, mau gak mau dia harus. Karena apa Bapak Ibu? Karena dia menghindari hukuman. Bu, meskipun saya bangun telat, tapi saya jangan bangun telat, harus bangun pagi. Kenapa alasannya? Karena biar saya tidak dihukum, Bu.
gampang bangun pagi, meskipun tidak biasa bangun pagi. Itu yang mendasari perilaku muslim. Berarti relevan ya kalau itu dalam kehidupan kita sehari-harinya. Kemudian ada juga yang kedua, bangga atau membanggakan. Contoh kayak naik ke kereta kelas, itu kan ada ibu, saya pengen dapat beasiswa supaya saya pintar. Kalau yang lupa itu bapak ibu yaitu sifat manusia dan itu merupakan apresiasi. Maksudnya kedua internal bapak ibu. Nah yang paling terakhir adalah internal yang dalam dirinya siswa bapak ibu. Ya dapat hati diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Tidak perlu dia termotivasi atau terkontaminasi dengan yang lain kalau dalam diri sudah menanamkan nilai-nilai internal motivasinya maka akan berlalu sesuai dengan internalnya bapak ibu. Nah, ada 3 konsep bapak ibu. Kita mau pilih yang mana untuk menghadapi siswa? Apakah hukuman, apakah konsekuensi, apa restitusi bapak ibu? Kalau di sini kabelnya kalau hukuman maka identitas siswanya akan gagal. Kalau kita masih sebagai penghukum dan penghukum. Mengapa demikian? Karena di sini ada nih murid atau anak belajar dapat menyembunyikan kesalahannya. Selalu dihukum, karena berbohong. Itu mau menolak atau karena identitas siswa itu gagal. Beda dengan konsekuensi. Contoh di dalam pembelajaran, si A telah pembelajaran saya bahasa Inggris masuknya sudah lebih dari 10 menit sebelum jam istirahat. Kalau saya posisinya sebagai penghukum, si A push up 20 kali kemudian bisa duduk dan pelajaran berdiri. Kalau konsekuensi tidak bapak ibu. Kalau konsekuensi baik si A, kamu sudah terlambat pelajaran ibu selama 10 menit dan sekarang ibu mau istirahat anak-anak. Berarti konsekuensinya kamu tetap tinggal di kelas selama 10 menit setelah istirahat. Kawan-kawanmu sudah istirahat, kamu masih tinggal di kelas. Harus terima bapak ibu, itu kan konsekuensi dari pribadi anaknya masing-masing. Yang membuat kesalahan kan anak. Itu bedanya hukuman sama konsekuensi. Sebenarnya lebih mengenai konsekuensi ya bapak ibu. Dari kasus ini yang konsekuensi itu berarti siswa dapat ya. Berarti masuknya tepat waktu. Saya masuknya kelas 10 menit. Dan berarti mau itu konsekuensi saya tinggal di kelas sebelum setelah anak istirahat saya masih tinggal di kelas. Konsekuensi bapak ibu karena perilaku anak didik kita sendiri. Sedangkan kalau disiplin restitusi dengan omongan yang baik sama perilaku yang baik, ini ada yang namanya segitiga restitusi dengan menstabilkan identitasnya, sama masalahnya dan keyakinannya. Tetapi konsekuensi juga baik bapak ibu karena di situ konsekuensi sama restitusi itu identitasnya untuk sukses, beda dengan yang hukuman. Jadi perbedaannya gagal sama sukses. Kita mau pilih yang mana bapak ibu? Bisa konsekuensi, bisa restitusi. Jadi mau nggak mau kita perlahan menghilangkan rasa hubungan kita kepada anak didik kita. Karena memang terjadi seperti itu bapak ibu para kurikulum merdeka itu seperti itu. Nah, kita dari posisi kontrol bapak ibu. Kita sebagai guru ya, apakah masih menghukum, apakah masih membuat merasa bersalah, apakah teman, pemantau, apakah manajer. Nah, kalau menghukum seperti yang sudah ketahui, kamu bisa 20 kali itu benar-benar menghukum. Kamu bersih WC sampai bersih, itu menghukum. Kalau membuat merasa bersalah, contoh saya menangani kasus yang sebelumnya tadi sabuk, Mami. Mami, kenapa kamu selalu ulang? Kalau kamu ulang terus, saya akan selalu dimarahi sama bapak kepala sekolah. Itu alasannya. Ini ucapan saya itu adalah termasuk ke dalam membuat merasa bersalah. Jadi
Kalau teman, seperti yang saya dengar kalau guru itu tolong, minta tolong, terus dengan bahasa yang baik, friendly, itu teman Bapak Ibu. Tapi ada teman juga sering kebablasan. Kita sama siswa kadang teman itu sering menjadi kebablasan Bapak Ibu. Kita yang menjadi kebablasan sama siswa, siswa juga masalah sama temannya asik, humble. Jadi agar tata keramanya berkurang Bapak Ibu. Itu kekurangan temanmu. Nah, kalau pemantau yang tidak itu sakit Bapak Ibu, sakitnya kamu tidak bawa ini, tidak memakai sepatu hitam. Mau tidak mau ya kan harus balik lagi, harus mengatur peraturan warna sepatu warna hitam. Begitu. Sama peraturan tadi bahasanya tidak membedakan seperti penghukum. Nah, ketika didatang, kalau manajer nanti termasuk ke dalam segi penjara itu sendiri, yang mana ada tanda-tandanya Bapak Ibu. Dan ini yang harus kita lakukan di dalam posisi manajer kita. Coba review. Nah, nih penghukum Ustaz 20 kali, terus membuat pasal masalahnya berapa kali itu harus memberitahu kamu selalu jawaban ibu. Jadi gurunya dia merasa bersalah juga, sehingga dari seperti itu siswa tidak pernah percaya diri, selalu disalahkan ya. Ini enak gampang negatifnya. Itu apalagi penghukum. Kalau penghukum yang biasa tidak dihukum dan kadang tidak terlalu tepat itu trauma Bapak Ibu. Kadang anak-anak itu ada yang trauma dari penghukum itu. Aku kali lalu apa? Mending kalau zamannya kita Bapak Ibu, zaman dulu Usman berapa kali itu kita siap-siap saja. Karena memang zamannya kita yang milenial dengan gadget yang dilahirkan sekarang, paradigmanya beda Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa membedakan kamu itu ya enggak seperti zamannya ibu ini dan sebagainya. Tidak boleh Bapak Ibu. Karena memang lahirnya kita di era milenial, lahirnya anak ini kita di era zaman sekarang, beda. Jadi tidak boleh membandingkan seperti itu. Mau nggak mau ini yang pemikiran hadir Dewan Nama yang memenuhi otak kamu siswa dan otak bersama. Berarti posisi itu tuh kayak mengalah, tapi harus mendidik anak berkarakter. Begitu Bapak Ibu. Next week. Nah, kalau berdampak merasa bersalah dampaknya apa? Siswa merasa bangga, bersalah, ya. Terus kadang tidak percaya diri, dapat menarik dari lingkungannya. Oh, saya udah sama logika, udah diomong seperti ini. Dia enggak seperti itu Bapak Ibu. Meskipun membuat merasa bersalah itu tidak membuat kita seperti menghukum, tetapi di dalam diri kita seperti ini Bapak Ibu. Enggak. Makanya membuat merasa bersalah kita baru kita hindari Bapak Ibu dalam sesuatu itu. Next week. Nah, kalau teman, ayo dong ikut aturan sekolah. Kalau Bapak Ibu ya, saya juga sering melakukan seperti itu Bapak Ibu. Tapi dampaknya apa? Bergantung sama orang. Nah, saya mau konsultasinya sama guru aja, bukan orangnya asik, udah kayak saya sendiri. Jadinya dia bergantungnya sama guru terus tanpa bisa bersosialisasi atau apa bukan guru lagi. Meskipun kalau saya pribadi tuh enak gitu ya sebagai teman tuh kayak kita akrab pada siswa, tapi dampak negatif seperti itu. Dan murid tidak mandiri, kita kayak ngomong sama guru mau nanya lagi tanpa berpikir analisis terlebih dahulu sebelum bertanya sama gurunya. Nah, itu posisi kompromi. Nah, kalau pemantau ya benar-benar mentaati aturan, meskipun dia ada dasar tidak membatalkan seperti menghukum, tapi dampaknya apa? Contoh nih, yang tadi kamu sudah melanggar peraturan, kamu tahu kan konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atribut demokrasi, ini pemantau. Tapi dampak dari pemantau juga selalu ini Bapak Ibu harus selalu diawasi, karena tidak semuanya baik, tetapi masih mending daripada penghukum, masih mending.
Nah, yang terakhir ini sebagai manajer yang harus kita lakukan Bapak Ibu, dan ini baru ilmu baru, ilmu baru dari manajer. Nah, kalau siswa sekarang itu seperti ini Bapak Ibu, apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi dapat menganalisis siswanya dulu sebelum kita kamu salah ini hukum ini tidak Bapak Ibu. Jadi kita seperti mengucapkan kata-kata yang akan dijawab oleh siswa sendiri. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Otomatis kan siswa ada yang akan memperbaiki. Oh, dengan cara ini, seperti itu. Ini Bapak Ibu ilmu baru, dan saya juga baru tahu ada posisi manajer yang perlu diterapkan di sekolah kita Bapak Ibu. Nah, tuh ada pertanggungjawaban perilaku. Nah, ini juga nih Bapak Ibu, coba Bapak Ibu ini posisi apa ya? Nah, ini juga nih Bapak Ibu, coba Bapak Ibu ini posisi apa ya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini posisi apa Bapak Ibu? Tuh, membuat merasa bersalah ya. Karena juga ada kecewa, jadi merasa siswa itu yang bersalah. Itu sebenarnya sama, tapi dibuatkan secara bersalah. Next, kalau ini nama Bapak Ibu, yang dulu. Ayo lakukan demi Bapak Ibu ya. Nah, yang teman itu, ya berarti Bapak Ibu sudah ingat. Ada gambaran posisi teman, posisi membuat masa besar. Kalau selanjutnya ini apa Bapak Ibu? Kamu tidak pernah mendapatkan nilai yang sudah tidak mengerjakan tugas. Atau ya, kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai dan konsekuensinya karena tidak mengerjakan tugas. Sama peraturan Bapak Ibu. Oh. Nah, ini yang terakhir, apa rencanamu menyelesaikan masalah ini? Nah, ini itu Bapak Ibu yang harus kita lakukan. Gitu. Nah, tapi Bapak Ibu perlu kita akui bersama dari 5 posisi kontrol guru ini Bu, kita tidak bisa mengontrol orang lain meskipun kita sendiri ya. Tetapi dari kita lah yang bisa mengontrol perilaku sendiri. Jadi mau tidak mau kita tanpa ada paksaan Bapak Ibu kepada siswa. Biasanya kan siswa itu memilih bagaimana perilakunya, tapi kita tetap mengontrol. Karena memang sejatinya kodratnya Allah sama kesehatan Yesus kan udah seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita terus menghukum, apakah kasus tersebut akan terselesaikan? Contoh, tapi tidak semuanya mau hukum itu negatif ya Bapak Ibu. Contoh kasus kemarin yang tawuran. Kalau kasus tawuran itu anak kesalahannya sudah berdewa, itu menurut saya tidak bisa dilakukan melalui sekretariat restitusi Bapak Ibu. Kalau nggak mau, nggak langsung serahkan ke pihak yang berwajib Bapak Ibu. Itu batasan. Kalau misalkan sekolahnya masih bisa menyelesaikan sekretariat restitusi dan anaknya sadar betul bahwa memang perilakunya salah dan bisa kembali lagi ke kodrat yang lainnya, berarti alhamdulillah Bapak Ibu. Tetapi kalau misalkan semakin menjadi mau tidak mau Bapak Ibu itu bukan anak kita lagi. Kalau kita udah maksudnya udah bukan kenakalan lagi, tapi kejahatan yang perlu kita lakukan. Next. Lanjut yang ke-7 dan yang ke-8 akan masih diri dari kursinya. Dan keyakinan kelas Bapak Ibu ini perlu kita terapkan. Kenapa bukan peraturan kelas? Kenapa harus diatur kelas? Betul? Oke, Bu. Dapat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Terkait keyakinan kelas karena prosesnya itu diskusi dengan siswa, ya, adanya keyakinan kesepakatan kelas yang nantinya lebih dihargai oleh mereka siswa sendiri, oleh kelas tersebut.
Barangkali seperti itu saja videonya. Yang lalu-lalu itu peraturan kelas biasanya dibuat oleh guru ya, atau oleh siswa. Jangan membuang sampah sembarangan, jangan merokok di area ruang sekolah. Itu kan peraturan yang sangat yang benar-benar wajib ditaati oleh siswa. Tetapi untuk paradigma sekarang ini enaknya keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi kalau keyakinan kelas itu, contoh kemarin saya wali kelas sama anak-anak itu mendiskusikan bersama dulu kesepakatannya apa saja yang menjadi unek-uneknya mereka, kita diskusikan dengan gaya bahasa yang positif Bapak Ibu. Jadi dalam keyakinan kelas itu tidak ada bahasa-bahasa negatif. Contoh, dilarang membuang sampah sembarangan. Berarti kalimat positifnya adalah menjaga kebersihan. Cukup itu Bapak Ibu, menjaga kebersihan. Jadi ya zaman dulu kan kita dilarang membuang sampah sembarangan. Begitu Bapak Ibu. Sekarang menjaga kebersihan. Sudah dua kalimat itu sudah mewakili bahwa kita harus menjaga dan tidak boleh buang sampah. Itu kalimat positifnya Bapak Ibu. Makanya paradigma baru ini merupakan keyakinan kelas. Kenapa harus yakin? Karena kalau dalam diri siswa itu yakin sudah melekat, ya mau nggak mau harus dijalankan tanpa adanya paksaan. Beda sama peraturan yang kamu harus ini, kamu tidak boleh ini, kamu harus begini, kamu harus begitu. Belum melekat Bapak Ibu dalam diri siswa. Maka dari itu yang dilakukan kelas ini penting Bapak Ibu. Agar kita bisa terapkan ke sekolah kita bersama-sama ya Bapak Ibu. Nah, kalau pembentukan sudah jelas, ada banyak sebetulnya Bapak Ibu. Yang pertama ada pernyataan-pernyataan yang umum, diskusi dari siswanya pengen apa? Bu, saya pengen pembelajarannya yang menyenangkan, yang bahagia. Boleh ditulis terlebih dahulu, nanti kita saling satu demi satu Bapak Ibu. Gitu. Kemudian yang pernyataan positif, dilarang membuang sampah, jagalah kebersihan. Dilarang berisik. Kalau di perpustakaan kan dilarang berisik, bisa juga haram. Udah mewakili Bapak Ibu kalimat-kalimat positif itu. Yang udah diingatkan sesuai kondisi kelas ya Bapak Ibu ya. Lanjut ya. Nah, kita masuk yang terakhir di ujung slide segitiga restitusi. Nah, di sini restitusi itu merupakan kolaborasi ya antara guru dengan siswa untuk menyelesaikan masalah bersama-sama, bukan sepihak dari gurunya. Bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Contohnya apa aja video coba. Nah, segitiga restitusi itu manfaatnya ini Bapak Ibu. Murid itu sebagai manajer juga. Posisi kontrol guru sebagai manajer, posisi muridnya sebagai manajer. Jadi sama-sama bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya Bapak Ibu. Coba kita next juga Bu. Nah, ciri-cirinya apa? Nah, di situ ada nih. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan juga ada dan sampai fokus pada solusi, bukan hanya menghukum dan menghukum. Dan ini bagi restitusi itu adalah menguatkan siswanya. Next video. Nah, ada 3 tahapan yang terakhir Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi identitas masalahnya kita gali dulu Bapak Ibu, stabilkan dulu. Baru ke validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah juga kita bisa korelasikan dengan kehidupan kita Bapak Ibu. Contoh nanti ada di ini, ada di slide berikutnya. Saya sudah bervideo sama Agam. Next. Nah, baru yang terakhir ya. Oke, langsung ya, boleh langsung ke video.
Nah ini menstabilkan identitas. Jadi tidak langsung menyalahkan siswa, kamu ngantuk, kamu harus kerjain, tapi sebaiknya tidak Bapak Ibu. Kita stabilkan dulu identitas mereka yang Bapak Ibu. Dan jawaban siswa apa? Dia menyadari, dia mengantuk. Karena apa? Karena harus bergaya naik dia. Baru masuk ke validasi tingkat masalah. Setelah itu baru kita korelasikan dengan keyakinan kelas kita, seperti menghormati, terus menghargai orang lain. Nah, itu yang disiplin. Kalau di sini kasusnya ada itu tidur di kelas, berarti dia tidak menghormati orang lain, baik itu guru atau teman. Itu distabilkan dulu, baru yang terakhir. Nah, baru nih, kemarin saya bilang, tapi kamu udah tidur di kelas pun mempunyai rasa senang ya. Aku kan senang karena dia sudah tidur, dia merasa senang. Tadi yang kebutuhan dasar manusia itu ada kesenangan. Salah satunya bisa dibawa. Tapi dia kan tidur, dia jawab oke. Selanjutnya tadi saya bilang kamu ingin menjadi orang sukses tidak? Itu keyakinan kelasnya sama anak aja kayak menstabilkan. Dan terakhirnya sebenarnya anak itu pengen jadi orang sukses. Namun karena rasa kesenangannya tidur di kelas, karena memang dia semalaman bermain game, jadi mengakibatnya seperti ini. Posisi sama dengan posisi kontrol manajer guru dan menerapkan segitiga restitusi. Apa seperti ini Bapak Ibu? Bukan kamu tidur di kelas, jadi kamu tidak mengerti belajarnya itu. Suruh mengerjain ini dan sebagainya, buku tidak Bapak Ibu. Ini yang harus kita seperti itu Bapak Ibu. Entah itu nanti anaknya berubah atau tidak, kita coba terlebih dahulu Bapak Ibu. Kita mau nggak mau memang paradigma itu tidak seperti itu Bapak Ibu. Semoga contoh penerapan segitiga restitusi ini yang memang baru juga bagi saya dapat menjadi kita lebih akrab dengan siswa dan menstabilkan identitas siswa dan alasan-alasan siswa yang dia ucapkan. Begitu Bapak Ibu. Next week. Nah, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Yuli dari SMK Al-Asyar Losari. Saya mengajar bahasa Inggris. Terima kasih Bu Mita yang telah mendiseminasikan budaya positif. Saya banyak belajar hal baru dari materi tersebut. Saya akan mengimplementasikan di kelas bersama peserta didik saya. Terima kasih Bu Mita. Salam guru penggerak angkatan 11. Semoga Bu Mita sukses dalam menjalankan guru penggerak tersebut. Guru penggerak angkatan 11 tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Nurmetasari sebagai guru pendidikan Pancasila dan sebagai rekan sejawat Bu Mita ingin menyampaikan terima kasih kepada Ibu Mita yang sudah mendiseminasikan
menanamkan budaya positif di sekolah SMK Al Syariah, sehingga saya merasa bangga untuk menerapkannya di kelas dan di lingkungan luar sekolah. Sukses kepada Ibu Mita dalam melaksanakan CGP Angkatan 11, tergerak, bergerak, menggerakkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita hari ini akan membahas tentang keyakinan kelas di 11 PKJ 1. Sudah tahu belum keyakinan kelas itu apa? Sama seperti peraturan. Oke, ada lagi? Siapa lagi yang keyakinan kelas? Apa menurut kalian? Peraturan dari diri kita sendiri. Oke, kita bahas bersama-sama ya. Keyakinan kelas kita diskusikan bersama-sama untuk kesepakatan kelas kita bersama dan harus ditaati oleh kita bersama. Kira-kira di sini ada 10 nomor kosong ya. Apakah kalian akan mengisinya sesuai dengan isi hati nurani kalian? Siapa yang mau ngisi keyakinan kelas? Kita tuh pengen seperti apa? Ajukan tangan. Apa? Syarina, boleh berdiri share. Syarina, dalam hatinya Syarina pengen keyakinan kelas kita tuh seperti apa? Harus bergaul sesama, baik laki-laki ataupun Berarti intinya apa ya? Tidak apa? tidak circle-circle. Apa namanya? Tidak membeda-bedakan. Tidak membeda-bedakan. Oke, tidak Beda-bedakan teman. teman ya? Iya. Oke. Terima kasih Syarina, saya tampung dulu ya, Ibu tampung dulu ya. Tepuk tangan dulu buat Syarina. Siapa lagi? Berargumen masih banyak. Bebas. Jesse boleh deh. Ada lagi? Saya negatif. Negatif apa? Rizky? Gimana Ki? Pokoknya kalau keyakinan kelas yang harus kita taati di kelas ini. Jangan ngobrol kalau guru sedang menerangkan. Padahal sih coba dulu nih yo. Tidak boleh mengobrol saat guru Wis basi ke sini lah sampai di sini. Basi. Wis basi. Oke, siap. Nomor 3, terima kasih. Tepuk tangan buat Desi. Lanjut nomor 3 siapa? Ya, Ica apa, Ca? Berdiri, Ca. Pengen apa, Ca? Menjaga ucapan. Menjaga ucapan. Oke. Sama halnya mencegah bullying ya, ini tuh ya. Tuh, pernah Ica mendapatkan sekolah sampai yang tidak enak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Ica dong. Selanjutnya, Memotivasi dengan mengejar. Asik. Kan sesuai kesepakatan kami, Bu. apa? Yang ini dong. Keadaan kelas harus menjaga Kebersihan. Bersih sih. wajib ini ya. Karena kalau kelas kita tidak bersih, otomatis belajar. Iya, boleh fokus. Ibu memakai deodoran, Je. Oh, itu pakai deodoran. Kalau bisa, mau macam orang yang make up. Ayo Sira, dilarang memakai make up. Nah, orang ayo Sira. Si simpan. Harus disiplin nggak? Apa rajin? Melaksanakan tiket sesuai waktu. Pintar. Melaksanakan tiket sesuai waktu. Apa? Buat kita bagiannya enggak? Si panggung bang. Apa? Yo datang. Boleh kok bersih nalong. Lagi? Tiket sesuai waktu terus. Apaan lo, Mbak? Datang tepat waktunya. Wajib
Karena kita lingkungan kelas 11 TKJ 1 adalah ada intensiv bahasa Inggris. Jadi apa nih? Berbicara Pakai bahasa Jawa. Indonesia dan Inggris. dan Ini saya lagi. apa lagi? Apa sudah cukup? Jangan Cukup memakai saja. make up di kelas. Tidak boleh memakai makeup di Di kelas. kelas. Masuknya menjaga kerapihan ya. Halo, Korea Kinjil. Menjaga kerapihan. Ini semboy. Kerapihan. Kemudian apa lagi? Anak kita. Kebersihan selalu digarap. Apa sih? Jam selesai ya. Kita pergantian jam ya. Selalu di dalam kelas ketika jam pelajaran. Dia boleh garut waktu sampai jam pelajaran. Jangan makan kelas. Sempet. Apa lagi? Menjaga kebersihan nggak sih? Jangan menjaga kebersihan. Apa? Dilarang apa? Main HP saat guru menerangkan. Ya, kecuali sebagai media pembelajaran ya. Iya. Apalagi main dilarang Pan dari itu. bermain FF. ketika guru menerangkan. Oke, cukup dulu ya. Ada 10 keyakinan kelas kita. Ini kan masih belum kalimat sederhana. Kita ubah kembali menjadi kalimat yang sesederhana mungkin, yang beranggapan kalimat yang positif. Contoh kalau ada tidak-tidak itu kan kalimat negatif ya. Kita ubah menjadi kalimat positif tetapi sama maknanya dengan kalimat yang negatif ini. Contoh, tidak membedakan teman berarti apa? Boleh membedakan teman. Bukan, tidak membedakan teman berarti saling Membedakan. menghormati dan menghargai sama ya, ya saling menghormati dan menghargai. Nah, ada di kelas pokoknya ya. Oke. Tidak boleh mengobrol saat guru menerangkan berarti sama dengan harap. Iya. Harap tenang ya. Harap tenang. Sesimpel ini. Tapi intinya lebih luas. Kalimatnya simpel tapi intinya lebih luas. Oke. Ini sudah menjaga ucapan. Kenapa? Menjaga lisan. Betul. Menjaga Menjaga lisan. Oke. Menjaga kebersihan. Terbaik. Berbeda ya, menjaga kebersihan dan keindahannya. Kalau kerapihan sudah masuk ke pribadi masing-masing ya, bukan ranah kelas ya. Jadi ya wajib kalau rapi ya. Pikir sesuai waktu. Tepat waktu. Mana? Belum ya? Tepat waktu itu masuk tepat waktu, pikir tepat waktu ya. Jadi ibu bisa tepat waktu. Kemudian maju ya. Berbicara Indonesia dan Inggris. Menjaga lisan. Speak ya, langsung aja speak. English. Indonesia dan ini yang tidak dimiliki oleh mas-mas lain.
Menjaga kerapian sama ya, keindahan, kebersihan, kerapian udah masuk ke sini. Selalu di dalam kelas ketika pergantian jam, berarti apa? Luar. Sama, tetap tenang ya, tenang terus tepat waktu. Ini sama. Kalau masuk sudah ada gurunya berarti kan tidak tepat waktu, ya. Ini sama. Dilarang bermain handphone ketika guru menerangkan, sama dengan tenang. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada lagi? 2 lagi? Apa cukup? Cukup ya. Berarti yang 2-nya itu hapus. Oke. Tidak merusak properti. Nah, menjaga keindahan dan apa? Dari keenam ini kita dapat memiliki nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan. Contoh, saling menghormati dan menghargai, nilai apa yang ditanamkan dari sini? Jadi Nilai apa? Nilai toleransi. Ya, ini harus diterapkan. Harap tenang berarti nilai sama. Toleransi kan saling menghormati kan? Toleransi. Menjaga lisan nilai mandiri. Kalau kalian tidak mandiri menjaga lisan kalian masing-masing sama toleransi juga. Keindahan, keamanan, kenyamanan ya. Tepat waktu, nilai kebajikan, disiplin. Indonesia and Inggris adalah nilai akademiknya ya, ini ya, nilai akademik kita. Baik anak-anak, sudah tiba waktunya kita bacakan bersama-sama keyakinan kelas ini dan patut kita taati sampai kalian naik ke kelas 3 ya. Ini berlaku selama 1 tahun ya, bersama ibu. Kita baca bersama-sama dari sini sampai dengan sini ya, supaya kita mempunyai keyakinan kelas yang ada di 11 TKJ 1. Baik, yuk sama-sama yuk. 1, 2, 3. Keyakinan kelas 11 TKJ 1. Saling menghormati dan menghargai. Harap tenang. Menjaga lisan. Menjaga kebersihan dan keindahan kelas. Tepat waktu. Dari 6 keyakinan kelas ini ada yang mau ditanyakan sebelum ketok palu untuk disetujui sama ibu langsung? Ya, tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini ibu ucapkan dan menyatakan keyakinan kelas 11 TKJ 1 dengan 6 poin yang sudah dibacakan. Terima kasih. Sekarang kita boleh beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Syarina dari kelas 11 TKJ 1. Saya Najilna dari kelas 11 TKJ 1. Saya Trisnawati dari kelas 11 TKJ 1. Nama saya Nuraini dari kelas 11 TKJ 1. Nama saya Najwa dari kelas 11 TKJ 1. Saya Ronzatul dari kelas 11 TKJ 1. Nama saya Leha, kelas 11 TKJ 1. Saya Isma dari kelas 11 TKJ 1. Saya Imanul Fahad, saya dari 11 TKJ 1. Saya Iqbal dari kelas 11 TKJ 1. Saya Siti Haya dari kelas 11 TKJ 1. Saya Fitri dari kelas 11 TKJ 1. Saya Atmim dari kelas 11 TKJ 1. Ada Tan Ibrahim dari kelas 11 TKJ 1. Saya lebih tertib dan tidak tertekan. Saya setelah membuat keyakinan kelas, saya merasa lebih bertanggung jawab. Saya merasa bangga bersama kawan-kawan. Terima kasih teman-teman sudah membuat keyakinan di kelas kita. Merasa bangga karena sudah bekerja sama bersama teman-teman. Saya merasa tertantang dan lebih semangat. Senang dan makin disiplin. Terima kasih kawan-kawan karena sudah bekerja sama membuat keyakinan kelas. Senang. Saya bangga. Saya mereka karena sudah memberikan pendapat. Saya disiplin dan tertanam dalam hati. Saya merasa senang karena sudah membuat keyakinan kelas. Rasa senang dan juga semangat.
Mbak? Tentunya sangat penting. Penting, Bu. Penting sekali. Sekali. Penting. Sangat penting. Penting, Bu.